Muldoko, pembegal demokrasi. Ini adalah kisah pejabat negara yang tidak tahu malu. Pejabat negara yang dibesarkan di kalangan ksatria, tapi kemudian malah memilih menjadi pembegal demokrasi. Muldoko namanya. Jabatannya Kepala Staf Presiden. Dengan jabatannya itu, Muldoko berstatus sebagai orang dekat Presiden Joko Widodo. Tetapi tindak tanduk Muldoko sebagai pembegal demokrasi justru menamparkan wajah Presiden Jokowi. Rakyat Indonesia paham bahwa Muldoko punya syawat politik untuk Pilpres 2024. Syawat inilah yang kemudian membuat Muldoko menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan kendaraan politik demi meraih ambisinya tersebut. Rakyat Indonesia paham bagaimana karir politik Muldoko dimulai setelah Muldoko pensiun dari jabatan Panglima TNI yang diamanahkan oleh Presiden SBY. Namun alih-alih berterima kasih, alih-alih membalas budi, Muldoko malah menjadi maling kundang. Muldoko membegal Partai Demokrat, satu partai yang digagas, dibesarkan dan diperjuangkan oleh SBY untuk menjadi partai yang tegak di atas nilai-nilai demokrasi. Pendek kata, sehabis pensiun dari militer, Muldoko loncat ke Partai Hanura. Meskipun tidak pernah berkeringat, Muldoko langsung dapat jabatan bergengsi, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura. Lewat jabatan strategis ini, Muldoko pun bisa menjabat Kepala Staf Presiden. Herannya, setelah mendapatkan kursi Kepala Staf Presiden, Muldoko malah mundur dari Partai Hanura. Selepas keluar dari Partai Hanura, Muldoko kemudian melanjutkan syahwat politiknya. Dikabarkan Muldoko pernah menargetkan 3 partai untuk dirampok, yakni Partai Golkar, Hanura dan PAN. Namun, operasi politik Muldoko ini gagal karena ketiga partai tersebut berada dalam lingkaran pro-pemerintah. Puncaknya, Muldoko kembali melakukan operasi politik. Muldoko membegal Partai Demokrat. Mula-mula Muldoko membantahnya, cuma ngopi-ngopi katanya. Tapi belakangan Muldoko justru hadir dan menerima ketika didapuk sebagai ketua umum oleh Kongres Luar Biasa Ilegal di Deli Serdang. Namun, operasi politik Muldoko lagi-lagi gagal karena soliditas Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY. Bahkan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, menolak mengesahkan tuntutan Muldoko, sehingga ketua umum Partai Demokrat yang sah di mata negara adalah AHY. Namun, Muldoko masih belum kapok. Keputusan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, yang artinya merupakan keputusan pemerintah justru diabaikan oleh Muldoko. Gerombolan Muldoko mengajukan gugatan ke pengadilan, menggugat keputusan pemerintah. Bukankah ini yang disebut jeruk makan jeruk? Bahkan dalam pengajuan tuntutan tersebut, Muldoko tidak lagi menggunakan label pekerjaan sebagai Kepala Staf Presiden. Muldoko mengklaim pekerjaannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Klaim sepihak ini tentu menggelikan, tidak memiliki dasar hukum. Namun hal ini sekaligus mengkonfirmasi skala prioritas Muldoko, yakni ngotot membegal Partai Demokrat. Pasalnya, pekerjaannya adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Mungkin bagi Muldoko, jabatan sebagai Kepala Staf Presiden hanya pekerjaan sambilan. Betapa tragisnya. Inilah alasan mengapa Muldoko tidak peduli dengan penanganan COVID-19. Dan lebih sibuk mengurusi upaya membegal Partai Demokrat. Kalau sudah begini, alangkah baiknya kalau Presiden Jokowi memecat Muldoko dari jabatan Kepala Staf Presiden.